Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat lahir dan batin. Sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu bersyukur. Sudah sewajarnya kita selaku seorang hamba untuk senantiasa memuja dan memuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi dan Rasul akhir zaman, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengawali kultum kita pada pagi hari ini, mari kita sempatkan berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa Cianjur. Kita doakan semoga yang meninggal menjadi orang yang meninggal di jalan Allah, syuhada, husnul khatimah. Kemudian keluarga yang ditinggal sabar, tabah dalam menghadapi ujian yang Allah berikan ini. Bibarakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kultum kali ini saya coba untuk menyampaikan sebuah kisah hikmah yang cukup populer ya, sering kita dengar, mungkin juga sering kita baca, terkait dengan kisah seorang ulama besar yang bernama Imam Hatim bin Asham. Jadi suatu ketika datanglah seorang perempuan menghadap kepada Syekh Hatim bin Asham. Seperti biasa, seorang jamaah ya mungkin disebut seperti itu, datang kepada syekhnya, mestilah dia datang untuk berkonsultasi, untuk ngobrol, curhat, menanyakan sesuatu, ya, mengkonsultasikan persoalan-persoalan kehidupannya, meminta nasihat, meminta wejangan, kan gitu ya. Kebiasaan kita kalau datang ke seorang ulama kan seperti itu.
kita mohonkan doa, kita minta nasihat, walaupun sesungguhnya atau terkadang jawaban dari persoalan yang kita hadapi itu ada dalam hati kita. Tapi kemudian kita ingin penegasan, kita ingin penguatan, lebih kuat jawaban yang kita inginkan itu keluar dari seorang ulama, seorang syekh kan gitu. Dan begitu juga si wanita tadi. Sedang asyik-asyiknya curhat, tiba-tiba terdengar suara kentut dari si wanita ini. Dut kan gitu. Dan suaranya keras sehingga terdengar oleh Syekh Hatim bin Asyam. Maka beliau tidak berkomentar. Beliau hanya bergumam dalam hatinya, tentulah wanita ini merasa sangat malu. Ya, dan memang begitulah adanya. Wajah si wanita ini ya merah, ya bukan merah merona ya Pak Haji ya, merah padam. Wah, kalau merah merona itu nanti konotasinya beda lagi kan gitu. Jadi merah padam menahan rasa malu. Bisa kita bayangkan seorang wanita menghadap seorang ulama, tujuannya untuk konsultasi, untuk sharing, tetapi tiba-tiba tidak disangka-sangka kentut. Dan kentutnya bukan kentut yang kecil, tapi yang besar yang terdengar. Ya mungkin dia sudah ditahan, tapi sudah tidak tertahan sehingga keluar kan gitu. Nah singkat cerita jamaah rahimakumullah, inilah ya seorang ulama, seorang syekh. Melihat fakta yang semacam ini kemudian beliau mengatakan, wahai ibu tolong ceritakan lagi apa yang barusan disampaikan. Ceritakan lagi, ulangi lagi apa yang disampaikan. Belakangan ini pendengaran saya itu ada terganggu. Jadi Syekh Hatim mengaku telinganya ada gangguan. Maka diulangi lagi. Ketika mendengar pernyataan Syekh Hatim bin Asyam bahwa telinganya terganggu, yang tadinya si wanita tadi dalam hatinya malu, takut, enggak enak, rada terobati. Alhamdulillah. Dia berpikir mudah-mudahan Syekh Hatim tidak mendengar suara kentut saya barusan kan gitu. Diulang lagi kalimat-kalimat yang tadi disampaikan dengan jawaban yang sama. Syekh itu mengatakan, tolong ulangi sekali lagi, saya belum bisa mendengarnya, sampai ketiga kalinya. Dan akhirnya memang diputuskan bahwa nanti lagi ya, saya sedang ada masalah dengan pendengaran. Maka pulanglah si wanita ini dengan hati yang terobati rasa malunya. Yang tadinya malu luar biasa, tetapi kemudian dengan fakta bahwa Syekh Hatim tidak mendengar dan mengaku ada gangguan pendengaran, maka kemudian dia terobati. Nah jamaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah apakah Syekh Hatim bin Asyam ini betul-betul tuli? Kan gitu. Ternyata dalam sebuah keterangan yang pernah saya baca, beliau ketika itu adalah berpura-pura tuli. Berpura-pura tidak mendengar. Nah jawabannya apa? Jawabannya singkat. Adalah dalam rangka menutup aib saudaranya. Oh ternyata seperti itu. Konon dalam rangka menutup aib saudaranya ini, pura-pura tuli yang dilakukan oleh Syekh Hatim bin Asyam itu berlangsung sampai 5 tahun. Bayangkan. Hanya dalam rangka menutup aib saudaranya. Dan saudaranya ini bukanlah orang yang, mohon maaf, yang hebat. Bukan orang yang berstatus sosial tinggi. Bukan seorang pejabat. Bukan orang yang kaya raya. Hanya wanita biasa. Nah ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwa ternyata
ketika kita mendapati aib saudara kita, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin menutupinya. Maka untuk menguatkan Syekh Hatim ini, saya bacakan sebuah hadis dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, jauhilah oleh kalian prasangka. Sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Sekali lagi kalimatnya, janganlah mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, betapa Islam itu adalah agama yang sangat lembut, agama yang sangat damai, agama yang sangat santun. Jangankan hal-hal yang bersifat fisik, hal-hal yang bersifat mental, jiwa pun begitu dijaga. Bayangkan pura-pura tuli selama 5 tahun dalam rangka menjaga aib saudaranya. Kenapa beliau pura-pura tuli sampai 5 tahun? Sebab beliau takut kalau hari ini dia pura-pura tuli di depan si wanita ini, kemudian besoknya dia kembali normal dan kedengaran oleh si wanita, nanti wanitanya jadi tahu, oh ternyata kemarin itu Syekh itu pura-pura tuli, jadi aku malu beneran, nah, kan gitu. Nah, dalam rangka menjaga itu bisa kita bayangkan. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, kisah ini dan hadis dari Rasul ini coba kita korelasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betapa kita sering ya mencari-cari, mengorek-ngorek kelemahan, kekurangan, dan aib saudara kita dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam aspek. Hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, bukannya kita tutupi, tetapi justru sebaliknya. Jamaah rahimakumullah, untuk itu kemudian para ulama membagi aib itu menjadi 2. Yang pertama aib khalqiyah, yang kedua aib khuluqiyah. Aib khalqiyah itu apa? Aib yang bersifat fisik. Mohon maaf, ada saudara-saudara kita mungkin yang fisiknya tidak sempurna. Kita sering menyebutnya dengan kaum disabilitas ya, disabilitas. Kemudian kita perolok-olok, kita ucapkan fakta yang ada yang sesungguhnya, seperti anak-anak, kan gitu. Kita jalan sama anak-anak kita, apalagi yang kecil, kemudian dia melihat ada yang lewat, kemudian disabel, kemudian dia yang namanya anak-anak, jujur, kok tangannya begini, kok kakinya begini. Nah, itu namanya aib yang khalqiyah, yang bersifat fisik, kekurangan. Nah, maka kita selaku orang yang beriman tentu tidak perlu kita berkata jujur terhadap aib yang khalqiyah ini. Gak perlu kita bilang kepada teman kita, saudara kita yang kulitnya hitam kemudian, hei hidung, kan gitu. Tidak salah, tetapi tidak bijak. Nah, ya, tidak salah tetapi tidak bijak. Orang yang rambutnya keriting ya, di tengah-tengah masyarakat yang umumnya tidak keriting, itu kan jadi satu yang aneh. Kemudian kita panggil, "Hai keriting," misalnya. Atau teman kita yang
Pincang mungkin, hai Pincang, nah, kan gitu. Teman kita yang ngomongnya nggak lancar, apa itu namanya? Pelawak teh siapa itu? Ajis Gagap, mohon maaf, Gagap. Kemudian kita panggil, hei Gagap, nah, kan kita tidak perlu seperti itu. Walaupun memang faktanya dia seperti itu. Nah ini namanya, ini contohnya adalah aib yang khalqiyah. Jadi secara fisiknya memang berkekurangan, disabel. Nah kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, disebut dengan aib khuluqiyah. Khuluqiyah itu aib yang bersifat yang terkait dengan perilaku, akhlak, yang terkait dengan tingkah pola kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, tentu kita bukan makhluk yang sempurna. Kita bukan makhluk yang memiliki kelebihan, kemampuan dalam berbagai macam hal. Tentu kita ada hal-hal, ada titik-titik tertentu, baik itu sadar ataupun tidak sadar, kemudian kita melakukan kekurangan dalam perilaku kita. Maka sesungguhnya, seyogianya titik-titik kekurangan saudara kita itulah kita masuk untuk menutupinya, bukan justru memviralkannya. Bahasa sekarang itu kan viral. Kita blow up di media sosial dan sebagainya. Seperti itu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Khuluqiyah, aib khuluqiyah. Nah ini sekarang sudah menjadi hal-hal yang kurang kita perhatikan. Hal-hal yang dalam tanda petik seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang biasa. Kita umbar kelakuan orang lain yang buruk, ya. Bukannya kita menutupi, malah kita menceritakan. Maka ada kalimat bijak begini. Ketika kita lebih sibuk dengan kekurangan-kekurangan orang lain, maka hakikatnya kita ingin menutupi kekurangan diri kita itu dengan menonjolkan kekurangan orang lain. Katanya seperti itu. Ketika kita sibuk dengan berbagai macam hal negatif yang ada pada orang lain, kemudian kita munculkan, kita jadikan sebagai objek pembicaraan kita, maka sesungguhnya kita ingin menutupi kekurangan-kekurangan negatif-negatif yang ada dalam diri kita. Nah jamaah rahimakumullah, di saat ini tentu ini menjadi satu hal yang menjadi satu hal yang sangat sering kita temukan dalam keseharian kita. Sekali lagi, dunia digital itu memberikan karpet merah kepada kita untuk melakukan itu. Seolah-olah kita diberikan ruang yang sangat luas, diberikan arena yang sangat besar bagi kita untuk melakukan menggunjing, berghibah, membuka aib orang lain dan lain sebagainya. Ada satu hal yang menarik jamaah rahimakumullah. Ini dalam pandangan saya, mungkin dalam pandangan jamaah berbeda, saya mohon maaf. Ketika kita mendapati berbagai macam musibah, kejadian, contohnya saat ini gempa di Cianjur, itu kita sering mendapati orang berpandangan, ya. Kemudian dia coba kaitkan dengan hal-hal yang di luar faktual kejadian itu. Dan ini tidak hanya terjadi saat ini. Saya perhatikan setiap terjadi bencana, ya, itu selalu dikaitkan. Di satu daerah terjadi gempa, terjadi longsor, kemudian pantesan di sana itu orangnya nggak pernah sholat misalnya. Di sana itu orangnya banyak yang murtad. Di sana itu orangnya banyak melakukan kemaksiatan. Dalam pandangan, menurut hemat saya, ini juga kurang baik, kurang bijak. Kenapa seolah-olah kitalah yang berperan dalam menurunkan ujian tersebut? Saya perhatikan di media sosial itu, dari
beberapa kali bencana itu seperti itu yang muncul, seperti itu. Bahkan dulu ketika 2004 di Aceh pun itu dikait-kaitkan, apalah apa. Hampir semuanya itu dikaitkan dengan katanya perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku buruk yang ada di masyarakat itu. Bahwa kemudian ada faktual perilaku menyimpang di situ, itu lain persoalan. Apakah kita yang berhak mengatur Allah untuk kemudian kita laporkan, ya Allah di sana ada teman-teman yang melakukan perbuatan buruk, maka hukumlah itu ya Allah. Kan kita tidak dalam kapasitas seperti itu. Maka bagaimana kita menyikapi? Bagaimana seharusnya, sekali lagi ini dalam pandangan saya, ya biarkan saja itu terjadi, karena memang itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah. Kita tidak perlu turut campur, dalam tanda kutip kita mencoba memberikan justifikasi kepada Allah. Kita mencoba memberikan argumentasi kepada Allah, ya Allah ini. Dan Allah mah bebas atuh. Kumaha Allah we. Kan gitu. Maka ada istilah Allah mah yang maha semau gue kan gitu. Kalau Allah ingin ini, kalau Allah ingin itu ya silahkan, itu Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah marilah kita mencoba untuk berempati. Kita berikan bantuan dalam kemampuan, batas-batas kemampuan yang kita bisa. Termasuk di sini alhamdulillah DKM sudah bergerak. Ada penggalangan dana untuk saudara kita di Cianjur. Ya kalau kita ada silahkan bantu. Mampunya 10.000, 10.000, 20.000, 20.000. Mampunya 1 juta, 2 juta, 3 juta silahkan. Tetapi sekali lagi kita mencoba untuk menahan diri. Jangan sampai terbawa arus, kemudian kita mencari justifikasi seolah-olah bahwa karena itu maka kejadiannya ini. Karena perbuatan itu kemudian kejadiannya ini. Kan gitu. Kita tidak dalam kapasitas seperti itu. Kita tidak dalam posisi untuk menentukan. Biar Allah yang main di situ. Biar Allah dengan kemahakuasaannya memberikan ujian, memberikan cobaan. Memberikan ujian, tentu kita harapkan kita berhusnudzon ya Allah, mudah-mudahan saudara kita yang saat ini diuji oleh Engkau nanti naik derajatnya. Kan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan jikapun ada saudara-saudara kita di sana mungkin melakukan kemaksiatan, maka dengan ujian ini mudah-mudahan jadi tersadarkan. Sehingga apa? Bertaubat, sehingga kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita ngabantu henteu, nyumbang enggak, tapi kemudian yang kita munculkan itu tadi ya, argumen-argumen, justifikasi, apalagi di media sosial. Kita kait-kaitkan ini, itu, begini, begitu ya Allah. Ya, jadi kasihan. Saudara-saudara kata sudahlah menderita, kemudian kita sorot dengan perbuatan yang negatifnya. Maka jamaah rahimakumullah, ada ungkapan dari Rumi itu pernah mengatakan begini, terkadang sebab itu bisa berubah menjadi hijab. Sekali lagi, terkadang sebab itu bisa berubah menjadi hijab. Sebab itu perilaku kita, perbuatan kita, hijab itu artinya penghalang. Artinya sesuatu yang awalnya kita tujukan menjadi hal yang bisa meraih pahala dari Allah, tapi justru sebaliknya menjadi penghalang bagi Allah. Yang tadinya kita melakukan kebaikan agar kita ingin menjadi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, sebaliknya menjadi orang yang mub'adun, yang jauh dari Allah. Maka persoalannya sekali lagi adalah marilah kita benahi niat kita, tujuan kita, dan kita jaga hati saudara-saudara kita. Kita belajar dari Imam Hatim bin Asom yang rela
ya, menjadi orang yang tuli selama 5 tahun dalam rangka menutupi aib saudaranya. Dan saudaranya ini adalah bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang hebat, hanya seorang wanita biasa. Kemudian beliau rela berkorban menutupi aib. Dan aibnya bukan aib yang krusial kan gitu ya. Aibnya aib yang biasa, cuma kentut aja kan gitu ya. Tetapi kemudian dalam rangka sekali lagi, poinnya adalah semangat untuk menutupi aib saudaranya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, insya Allah Allah akan menutupi aibnya kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Untuk pantunnya nanti silakan buka di catatan abwah.blogspot.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.